KBR Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending, masih bareng saya, Lea Baneza. PPN 12% bikin barang mewah makin eksklusif, itu yang mau kita obrolin. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memutuskan kenaikan pajak menjadi 12% hanya diterapkan untuk barang mewah. Soal ketentuan rinci dan klasifikasi barang mewah bakal diatur nih di Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati. Meski pemerintah berencana menaikkan PPN 12% kepada barang mewah, pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM mengungkap kegelisahannya. Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia Akumindo Edi Misero mengatakan ada potensi penurunan konsumen yang bisa menyebabkan UMKM kolaps. Pak Edi, benar nggak sih kalau UMKM ini dilanda kegusaran gitu karena rencana kenaikan PPN 12% ini buat barang mewah? Kenapa? Kenapa mau gusar? Kenapa mau gaduh? Artinya begini, bahwa kewenangan untuk menaikkan menjadi 12% itu adalah kewenangan pemerintah yang diatur dengan peraturan atau undang-undang. Yang gitu ya. Impact-nya adalah pasti belanja masyarakat akan bertambah. Kan gitu? Benar nggak? Benar, Pak. Permasalahannya adalah apakah masyarakat masih mampu atau tidak terpengaruh terhadap harga yang akan naik dengan pemberlakuan PPN 12% itu. Nah, kalau itu terpengaruh berarti omset atau produk-produk UMKM yang terkena 12% pasti akan terpengaruh. Akan gitu. Nah, klasifikasinya adalah katanya barang mewah. Mungkin sudah ada beberapa barang yang sudah diklasifikasikan barang mewah. Tetapi yang disebut barang mewah itu seperti apa sih? Apa kalau sudah 1 juta sudah barang mewah? Atau 5 juta? Atau 10 juta? Atau 20 juta? Nah, ini yang perlu dijelaskan, disosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa menerima, oh pengertian barang mewah itu begini tuh. Pelaku UMKM juga dapat mengerti, oh kalau gitu barang produk saya ini, produksi saya tidak termasuk klasifikasi barang mewah. Atau, waduh produk saya ini dimasukkan dalam klasifikasi barang mewah. Harus ada penjelasan lanjutan, segera, secepatnya, dan tidak berlama-lama. Itu pertama. Yang kedua adalah bahwa kenapa sih mesti dinaikkan menjadi 12%? Apa pemerintah kekurangan dana atau kekurangan uang? Atau apa impact daripada kenaikan 1% itu? Misalnya, oke, kami naikkan 1% dengan harapan nanti pinjaman UMKM lewat KUR akan kita lebih permudah, gitu. Atau kita membuat sesuatu di mana masyarakat dapat menikmati hasil daripada kenaikan itu. Nah, itu perlu penjelasan-penjelasan yang lebih rinci dari pemerintah. Nah, Pak Edi, UMKM apa aja sih yang dilanda kekhawatiran dan dampaknya apa nih ke mereka? Ya, artinya satu hal yang menjadi acuan kita. Apapun kondisinya, pelaku UMKM harus tetap survive. Itu yang menjadi inti. Kita harus kuat. Tapi permasalahannya kalau kami jadi kuat, jangan juga naikkan sesuatu yang membuat kami bertambah berat bebannya. Kan gitu. Misalnya kenaikan 12%, ya alhamdulillah puji Tuhan kemarin kan berlaku umum. Terus diputuskan hanya barang mewah, kan gitu. Ya ada sesuatu spesifikasi peruntukan 12% itu. Tetapi itu pun harus mendapatkan penjelasan. Bagaimana yang disebut sebagai barang mewah. Itu yang menjadi kendala. Jadi kalau bertanya, gimana nih UMKM dengan kenaikan itu? Saya mau sampaikan bahwa apapun kondisinya, UMKM harus tetap survive. Karena kalau tidak, kita akan kolaps. Nah kalau UMKM yang kolaps, ekonomi Indonesia kolaps. Dan itu kita tidak mau. Pak, kalau kategori barang-barang yang mewah gitu dan diproduksi oleh UMKM itu apa aja? Nah, kalau naik 12% nih, seberapa besar sih kerugiannya?
ini bukan kerugian kalau naikkan PPN-nya menjadi dari 11 menjadi kan 10 tadinya, terus menjadi 11 dan ini per Januari jadi 12 kan yang menjadi beban kan bukan UMKM-nya sebenarnya. Harganya tetap ya menjadi naik dong. Ya tambah 12%. Itu menjadi beban pembeli dalam hal ini masyarakat, bukan menjadi beban UMKM. Tapi yang menjadi inti mampu nggak atau mau nggak mereka berbelanja dengan kenaikan tambahan itu. Jadi, nah itu yang dikhawatirkan. Sehingga, kalau naik menjadi 12%, permintaan atas produk kami, permintaan atas barang-barang yang diproduksi oleh UMKM menjadi menurun gitu. Bukan harganya sih tetap menjadi beban daripada masyarakat. Nah, kita tidak mau itu kondisi belanja masyarakat itu menurun. Terima kasih Pak Edi Misero. Thank you. Nah, kita udah dengerin nih keluhan dari sisi UMKM. Kayaknya nggak lengkap ya kalau kita nggak dengerin komen warga plus 62. Yang pertama komentar @iwaxx. Paling awalnya saja 12% hanya berlaku untuk konsumen pembeli barang mewah. Nanti seiring waktu harga naik merembet kemana-mana. Seharusnya kejar itu pengemplang pajak yang umumnya orang kaya raya, bukan malah berkali-kali diberi ampunan taks amnesti, terus orang kecil kena imbasnya. @sbxx. Harus jelas dan terukur apa saja barang mewah dan yang tidak termasuk barang mewah. Penerimaan negara akan pajak bagi hasil sebaiknya dari tambang batu bara. Cuma pengusahanya rata-rata politisi atau petinggi parpol. Mana mungkin mau membuat aturan tersebut? Buat 50-50. Lanjut @roxx. Contoh barang mewah ya seperti apa? @yutxx. Bukannya sudah ada PPNBM ya? @cahxx. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% hanya berlaku untuk barang mewah. Arti barang mewah ini menurut siapa? Untuk menengah ke bawah, barang kurang lebih 2 juta itu sudah masuk kategori barang mewah. Artinya 12% berlaku untuk barang-barang tersebut. Yang terakhir komentar @kumxx. PPN 12% tetap berlaku, tapi buat barang mewah aja. Apa ini berita positif? Enggak juga. Selama belum ada daftar barangnya, aku masih khawatir sih. Soalnya pemerintah hobi banget bikin aturan yang rancu. Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Ahmad Nur Hidayat mengatakan kenaikan PPN 12% terhadap barang mewah mampu menggerus usaha-usaha kelas kecil lokal yang memproduksi barang mewah. Kenaikan PPN juga dianggap memperlebar disparitas antar kelompok masyarakat menengah miskin ke kalangan orang kaya. Kalau sudah begini, akankah barang mewah hanya bisa dibeli kelompok ekonomi atas? Itu berpotensi makin tak terjangkau dan eksklusif. Padahal ada loh cara menaikkan pendapatan negara tanpa menaikkan PPN 12% ke barang mewah. Gimana caranya? Yuk kita bahas bareng ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Ahmad Nur Hidayat. Pak, mungkin pertama saya mau tanya gitu ya Pak ya, gimana sih Bapak itu melihat kenaikan PPN 12% nih yang katanya cuman buat barang mewah? Ya, saya kira kenaikan PPN 12% untuk barang mewah ini sebenarnya akan juga memukul kelompok menengah ke bawah ya. Jadi menurut saya sebetulnya pemerintah ini harus berhati-hati saat menaikkan PPN karena ini akan berlaku secara global dalam arti semua orang kena dan retail juga akan kena gitu. Kenapa? Karena kalau dia mendesain 12% barang mewah saja, misalkan barang mewah itu kan kategori pemerintah adalah barang-barang yang dikenakan pajak barang mewah ya, PPNBM ya. Dan sebetulnya kan kenapa nggak naikin aja PPNBM-nya daripada naikin PPN 12%? Ya nggak, ini kan logika sederhana saja. Yeah. Yang kedua, barang mewah yang didefinisikan oleh pemerintah melalui peraturan PPNBM itu sebenarnya harus dievaluasi karena ada barang-barang tertentu menurut saya yang tidak
saat ini tidak lagi dikategorikan mewah oleh masyarakat. Apa misalkan barang elektronik seperti laptop. Ya, kita tahu anak sekolahan sejak pandemi Covid, ya itu mulai dari SMP lah, SMP, SMA itu sudah memiliki laptop untuk kebutuhan Zoom mereka, pembelajaran mereka. Jadi barang laptop tidak lagi menjadi barang mewah. Tapi kan kenyataannya nanti kalau ada adik-adik kita yang belum memiliki laptop dan akan membeli laptop kan akan dikenakan PPN 12%. Nah, saya kira itu salah satu contoh ya pendefinisian barang mewah itu yang juga perlu diperjelas gitu. Yang kedua juga, kalau seandainya barang mewah dianggap misalkan kategorinya adalah rumah mewah, apartemen mewah misalkan. Bukankah itu juga akan nanti terkait dengan juga bahan bangunan? Ya, kita tahu bahwa mau properti mewah atau tidak kan seperti pasir semen itu kan dibutuhkan ya. Dan ketika misalkan barang-barang itu disuplai untuk apartemen mewah, tentunya kan harganya akan naik juga. Dan kalau harga itu naik kan nggak bisa dibedakan pasir naik masa untuk kategori barang mewah saja. Berarti kan semua akan naik. Nah itu yang saya katakan bahwa impact 12% yang katanya akan digunakan untuk barang mewah itu yang mungkin diisolasi saja pengaruhnya ke kelompok menengah atas saja. Tapi saya kira ini akan mempengaruhi kelompok menengah bawah juga. Dan yang ditakutkan akan terjadi di mana PPN ini adalah menyusahkan masyarakat, daya beli masyarakat sedang rendah, dan ini dipukul lagi sehingga nanti ya masyarakat yang akan menderita karena tidak lagi mampu membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh mereka. Pak, itu kan berarti ada ketidakjelasan gitu ya Pak ya terhadap pengkategorian barang-barang mewah yang mungkin dianggap mewah tapi sebenarnya udah jadi kebutuhan gitu di kalangan masyarakat kan gitu ya. Tapi ini kalau misalnya mau gitu Pak, ada pengkategorian atau pengklasifikasian gitu, menurut Anda mestinya tuh gimana tuh Pak pengklasifikasiannya supaya ini tidak berdampak kepada masyarakat kecil misalnya? Ya menurut saya penerapan menggunakan instrumen PPN yang sebetulnya itu berlakunya adalah agregat ya, keseluruhan. Tapi untuk spesifik ini agak kacau menurut saya ya. Harusnya pemerintah lebih memilih misalkan ya PPN tetap 11%, tapi diterapkan mungkin kenaikan PPN BM. Ya, pajak pertambahan nilai untuk barang mewah kan bisa aja dinaikin di situ 1% kan sebetulnya dampaknya sama ya. Dan saya kira itu akan lebih lokalisir karena jenis pengumpulan pajaknya itu sudah masuk dalam sistem PPNBM gitu. Nah kalau seandainya dinaikkan 12% hanya kelompok tertentu saja PPN-nya gitu, ini akan menjadi ya pelaksanaan di lapangannya ini akan menjadi memberatkan masyarakat yang tadinya niat pemerintah adalah membantu kelompok menengah bawah tidak terdampak kenaikan PPN, malah sebenarnya hakikatnya ini akan sama saja. Pak, tapi kalau misalnya dari sisi mungkin tadi kan kata Bapak ada kemungkinan besar gitu ya kalau masyarakat yang menengah ke bawah itu juga akan terdampak ketika PPN 12% itu naik untuk barang-barang yang dikatakan mewah gitu. Nah, itu dampak yang mesti diperhitungkan pemerintah tuh apa aja Pak? Ya, yang pertama ini memang aturan barang mewah di Indonesia ini sudah banyak bergeser ya. Tadi saya menyebutkan contohnya adalah laptop ya. Kita bisa menyebutkan contoh yang lain adalah kendaraan bermotor. Padahal sebenarnya itu dipakai buat teman-teman kita yang mengendarai ojek online. Dan kita tahu mereka yang melakukan ojek online ini menengah ke bawah, bukan menengah ke atas. Jadi pendefinisian ini menurut saya perlu didefinisikan ulang. Kategori barang mewah ini jangan masih menerapkan pola yang sekarang. Meskipun tadi saya sarankan misalkan PPNBM-nya dinaikkan, kalau pendefinisiannya ini masih belum jelas, artinya barang-barang yang sebetulnya tidak lagi kategori mewah dimasukkan untuk dinaikkan pajaknya, tentunya ini akan membuat kenaikan harga di kalangan masyarakat. Kemudian ketika bicara mengenai properti ya tentunya nanti barang-barang bangunan akan naik. Bukankah itu kemudian akan kenaikan itu dirasakan oleh semua orang termasuk kelompok menengah bawah. Dan saya kira ini juga perlu hati-hati pemerintah dalam menerapkan kenaikan PPN ini karena sektor usaha juga akan terpukul ya, penjualan mereka akan menurun dan ketika mereka tidak mampu mengatasi biaya operasionalnya, mereka akan melay off, melakukan PHK besar-besaran dan tentunya ini akan merugikan pemerintah sendiri gitu. Saya kira dampak ini cukup luas mulai dari kenaikan inflasi sampai juga kemungkinan terjadi PHK massal yang akan terjadi manakala pemerintah tidak cermat dalam mengkategorikan kenaikan PPN itu. Nah Pak, ini kan kalau barang-barang mewah itu kan nggak mesti selalu
diproduksi oleh perusahaan-perusahaan dengan modal besar gitu ya Pak. Nah kira-kira ini perusahaan apa lagi nih Pak yang terdampak? Mungkin ada nggak sih mungkin UMKM atau kelompok pengusaha yang skalanya kecil yang mungkin akan terdampak juga? Oh banyak. Seperti misalkan kita lihat di Bali ya. Bali itu banyak karya-karya kerajinan ataupun karya-karya furniture dan juga tas ya yang sifatnya lokal tapi dikerjakan dengan begitu artistik. Itu di dalam kategori negara itu termasuk barang mewah. Padahal itu pelakunya adalah ya UMKM, para pengrajin-pengrajin itu tidak ada yang dia memproduksi massal gitu ya. Dan ini juga harus cermat ya, hati-hati dalam mengkategorikan barang mewah itu. Jangan kemudian ini dianggap tas atau furniture jenis mewah, jenis kayu, mahal dan sebagainya itu langsung dikenakan begitu saja tanpa melihat rantai supply chain-nya. Supply-nya ini dari mana? Dari UMKM. Dan dia kenapa kemudian jadi dianggap harganya mahal? Karena si UMKM ini mampu menghasilkan value added ya, nilai yang tadinya hanya kayu biasa yang diolah oleh pengrajin yang handal dia jadi punya nilai tinggi. Nah kalau itu juga dikenakan oleh pemerintah tentunya UMKM ini yang menderita gitu. Dan lagi-lagi ya saya kira niat menaikkan PPN hanya untuk kelompok menengah atas saja kalau dilakukan dengan seperti ini menurut saya cara serampangan ini akan juga mengenakan menengah bawah termasuk UMKM tadi Mbak. Oke, Pak, tapi kalau misalnya PPN 12% dikenakan untuk barang mewah gitu ya, ini tuh bakal jadi memperluas gap antar kelompok ekonomi masyarakat nggak sih Pak? Akhirnya masyarakat yang mungkin bukan orang-orang kaya ini makin tidak bisa lagi gitu Pak mengakses barang-barang mewah, bagus itu tadi gitu. Ya, saya kira memang ini satu pilihan ya yang pemerintah harusnya hitung bahwa penerapan pajak di kelompok masyarakat tertentu mungkin akan ada perasaan ketidakadilan ya. Terutama di kelompok atas juga akan merasa kok tidak adil sih saya akan dikenakan oleh pemerintah dengan pajak yang lebih mahal dibandingkan dengan masyarakat yang lain. Nah tentunya ya kita tahu bahwa peran negara itu kan melakukan distribusi kekayaan ya. Bagaimana pendistribusian kekayaan itu dilakukan dengan cara yang elegan sesuai dengan aturan dan tidak menimbulkan disparitas atau kesenjangan ya baik itu dalam ekonomi ataupun dalam psikologi dari masyarakat kita. Nah tentunya ini pemerintah perlu punya edukasi yang handal ya. Makanya saya kira sulit rasanya kalau kita menerapkan pola PPN ya kenaikan PPN ini untuk memberikan satu pengertian kepada masyarakat terutama kelompok menengah atas beban tambahan yang akan mereka rasakan karena PPN ini kan orang persepsinya adalah berlaku general, berlaku retail ke semua produk barang dan jasa. Ini kan sebenarnya tujuan dari menaikkan PPN ini kan untuk menambah pendapatan negara gitu ya Pak ya. Nah mungkin ada nggak sih Pak cara lain yang bisa ditempuh pemerintah supaya mungkin daya belinya terhadap barang-barang mewah dan lain sebagainya itu meningkat dan pendapatannya juga meningkat tapi pajaknya tuh nggak perlu naik gitu Pak? Ya, saya kira kita seringkali mengusulkan ini kepada pemerintah, tetapi kelihatannya pemerintah memilih jalan yang pintas ya, jalan yang simple, yang gampang yaitu menaikkan PPN untuk mendapatkan penerimaan negara. Sebenarnya kalau pemerintah mau, pemerintah bisa melakukan pengetatan tata kelola dalam hal penerapan PPN yang ada sekarang. PPN kita ini 11%, tapi implementasinya saya kira banyak perusahaan-perusahaan yang belum secara 100% melaporkannya dan menyerahkannya kepada negara. Nah, saya kira kalau itu saja dilakukan, tentunya dengan cara yang lebih rumit, ya, lebih complicated, pengawasan lebih banyak, lebih rajin lah begitu, itu bisa mencukupi sekitar 50 triliun. Dan kalau kita kalau melihat kenaikan PPN 12% hanya untuk barang mewah saja, itu kan sekitar angkanya 70 triliun didapatkan per tahun ya. Nah, ini yang menurut saya kalau ini dilakukan itu baru satu cara, yaitu memperbaiki tata kelola penerapan PPN yang ada sekarang. Ya cara yang lain saya kira banyak, misalkan kita juga banyak kecolongan di e-commerce ya. E-commerce kita ini kan juga bisa dikatakan pajaknya tidak tercatat dengan baik. Nah, kalau kita memperbaiki ya sistem perpajakan di e-commerce itu juga bisa mengenerate hitungan kita sekitar 40 triliunan. Jadi sebetulnya melakukan dua hal itu saja itu bisa mengkompensasi kenaikan PPN 12%. Gitu. Artinya sebenarnya ada cara lain ya, termasuk juga cara menghentikan kebocoran-kebocoran yang dilakukan oleh oknum-oknum
pemungut pajak ya yang ada di Kementerian Keuangan itu juga bisa meningkatkan pendapatan negara. Hanya saja cara itu adalah cara yang rumit ya, cara yang kompleks ya, perlu effort dan perlu kerja keras dari policy makers dan birokrasinya. Dan saya kira tendensinya sekarang pemerintah menempuh cara-cara yang lebih mudah ya, naikin aja PPN untuk mendapatkan kenaikan biaya, tetapi itu dampaknya luar biasa terhadap ekonomi. Oke, baik. Pak Ahmad, terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, sama-sama. Abis ngomongin PPN 12% nih, Lea punya informasi yang mungkin menarik nih buat kalian di jelang libur Natal dan Tahun Baru nih. Kira-kira kalian udah bikin rencana liburan belum? Mungkin ada gitu ya yang pulang kampung, ke luar negeri, atau ada yang milih untuk staycation di Jakarta aja gitu karena mungkin liburnya nggak terlalu panjang. Nah, buat yang mau staycation mesti browsing dan booking hotel ya dari sekarang biar tetap dapat penginapan nih yang nyaman buat mendukung liburannya nih. Nah, ngomongin soal hotel, reporter KBR Nadia Julianti berkesempatan nih mewawancarai Assistant Manager Marketing Communication at Discovery Ancol, Andri S, serta Food and Beverage Director Discovery Ancol, Fajar Herman. Perbincangan ini hasil kerjasama KBR Media bersama Discovery Ancol. Terima kasih Lea. Kayaknya nggak perlu banyak basa-basi lagi nih. Langsung aja Nadia udah bareng Asisten Manager Marketing Communications at Discovery Ancol, Pak Andri, dan Food and Beverage Director Discovery Ancol, Pak Fajar Hermawan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi ya. Nah Pak, mungkin pertama boleh kali ya dikenalin sama pendengar KBR nih mengenai Hotel Discovery Ancol. Oke, jadi kalau kita ngomongin soal Hotel Discovery Ancol, ini bisa dikatakan adalah destinasi yang tepat untuk keluarga, karena memang kita adalah family fun hotel, bintang 4, dan menjadi destinasi ketika sekeluarga lagi liburan ke Ancol. Dan memang fasilitas yang ada di Discovery Ancol itu sangat friendly kids gitu ya, atau kids friendly. Jadi bisa dikatakan apa ya, ketika menginap atau staycation di Discovery Ancol, itu nggak usah perlu kemana-mana lagi. Semuanya ada, semua bisa menikmati fasilitas dari mulai berenang, atau mungkin anak-anaknya juga bermain di Kids Club, dan juga bisa menikmati makanan-makanan gitu ya, yang ada di Discovery Ancol. Nah kebetulan nih ya kan, ada Pak Fajar juga yang nomor 1 di Food and Beverage-nya Discovery Ancol, bisa jelasin nih ya kan. Ya, nanti kita akan spill di bagian makanan dan minuman nih. Kalau di Nataru kali ini nih, ada acara apa aja sih Pak? Nah, biasanya kalau ngomongin soal Natal Tahun Baru, itu kan pasti di Ancol sendiri punya acara ataupun punya kegiatan gitu ya. Nah, kalau di Discovery Ancol sendiri, itu pastinya kita juga punya kegiatan yang dimana ini bisa dimanfaatkan untuk keluarga itu liburan sambil menikmati hiburan-hiburan yang telah dipersiapkan. Nah, kurang lebihnya nih ya kan, saya lempar lagi ke Pak Fajar. Nah, di Nataru kali ini kita cukup meriah sekali ya, karena kita lebih ke family and kids friendly, dan juga kita kan hotelnya di kawasan dalam Taman Impian Ancol nih. Nah, sehingga di tahun ini kita konsepnya, temanya adalah Discover Wonderland. Semuanya Wonderland di festive season ini. Jadi ada perayaan Natal, ada perayaan Tahun Baru, ada Christmas Wonderland, dan juga Discover Wonderland New Year's Eve 2024-2025. Nah, kalau acara-acaranya, kita mulai dari Christmas itu yang pasti kita ada Christmas choir ya kan. Terus kemudian nanti ada live musik, kita ada Christmas Eve dinner di tanggal 24 malamnya itu di restoran, kemudian nanti ada Christmas barbecue dinner di tanggal 25-nya. Lah, itu yang pasti nanti ada meet and greet with Santa, ada live musik, ada lucky draw, ada games buat tamu-tamu yang menginap dan dinner di malam itu. Nah, kalau untuk tahun barunya kita sangat banyak acaranya, yang terutama kita ada gala dinner nanti di Grand Ballroom kita di malam tahun barunya di tanggal 31. Nah, itu entertainnya mulai dari ada live dancer, Alice in Wonderland dancer, karena kita temanya adalah Wonderland, jadi ada Alice in Wonderland dancer, theatrical gitu. Terus kemudian ada live musik, kemudian kita ada magician yang pernah di Asia Got Talent, yaitu Rocky ya, waktu itu gestarnya. Terus kemudian banyak lucky draw dan games juga, dan satu unit
motor listrik Alfa One itu akan kami persembahkan untuk Grand Prize malam gala dinner tahun barunya. Nah, nggak lupa juga bahwa selama festive season ini, start tanggal 20 Desember sampai dengan tanggal 5 Januari, kita ada mini Wonderland. Jadi kayak mini Dufan lah ya. Jadi kita ada karnival. Jadi kita ada satu area yang kita buat itu karnival. Jadi permainan-permainan mulai dari kayak kora-kora, kemudian Ferris wheel ya kan, komedi putar, terus ada carousel dan beberapa games buat anak-anak itu kami sediakan buat pengunjung festive season tahun ini di Discovery Ancol. Pak, tapi kalau Natal di hotel gitu ya, itu bakal sepi nggak sih? Atau malah suasana Natalnya makin berasa nih dan ada hiburan musik gitu? Kita nggak bisa pulang. Makanya sebelum ramainya ini membludak gitu ya kan, apalagi misalnya ada yang mau pengen liburan gitu ya, staycation di Discovery Ancol dari sekarang, ya guys. Karena kalau misalnya udah mepet di pas tanggal 20-an udah pasti rame ya Pak ya. Udah pasti rame. Nah, makanya tuh. Harga pasti naik dan mungkin nggak kebagian kamar. Jadi kalau mau ada promonya buruan, dalam minggu ini kita masih ada early bird. Betul. Oke, tadi juga udah sempat di-spill ya sedikit-sedikit mengenai dekorasinya nih. Tapi boleh dijelasin detailnya nggak sih Pak, temanya apa gitu, dan seberapa megah nih dekorasi yang bisa dinikmati pengunjung gitu nantinya? Kalau ngomongin soal dekorasi sesuai dengan temanya dari tahun ini yaitu Wonderland gitu ya. Jadi kan kalau misalnya dulu pernah nonton Alice in Wonderland, nah kita mengadaptasi dari film tersebut. Jadi dekorasinya itu kita ada kayak dibuat menuju ke dunia Wonderland lah gitu ya Pak ya. Jadi nanti juga ada begitu tamu masuk gitu kan. lobby itu kita sudah ada Christmas tree setinggi 7 meter. Ya kan, udah disambung dengan Christmas tree setinggi 7 meter. Nah, kemudian di lobby juga kita ada Candyland photo booth. Jadi kalau ada mau family dan anak-anaknya mau foto-foto, itu udah favoritnya anak-anak ya, karena konsepnya adalah Candyland. Terus kemudian kita juga punya gingerbread house, yang mana di dalamnya langsung bisa dimasukin oleh tamu-tamu, bisa berfoto, dan juga bisa melihat-lihat produk-produk pastry and bakery kita dari Discovery Ancol. Langsung beli di situ. Jadi kita punya coklat karakter yang sudah dibentuk dengan karakter Santa Claus, lagi naik kuda, Santa Claus lagi bawa bag hadiahnya. Jadi berbagai macam kreasi dari tim pastry bakery-nya Discovery Ancol kita display di dalam gingerbread house tersebut. Nah, kemudian untuk malam tahun barunya, yang pasti nanti konsep dekorasinya itu wow, ya kan. Jadi kita lebih ke seperti kalau kita ngelihat fairy tale, magical forest, lebih ke Wonderland, dunia Wonderland. Lah itu yang akan kita sajikan untuk tamu-tamu yang akan gala dinner di malam tersebut. Pokoknya berasa ketika nanti malam tahun baruan di Discovery Ancol, kayak lagi nggak berasa di dunia yang seperti ini gitu, kayak dunia yang baru gitu ya, imajinasi gitu, dreamland apa segala macam gitu. Nah, katanya nanti ada kerajinan tangan juga ya Pak yang bisa dinikmati. Nah, itu boleh dijelasin gak sih Pak? Ada kerajinan dari mana aja gitu? Oke, sebetulnya lebih tepatnya di momen festive season ini kita memang ada kolaborasi Discovery Ancol bersama dengan rekan-rekan dari UMKM Jawara Kita Community. Nah, selama festive season sendiri mereka ini di area lobby itu membuka tenan ya Pak ya, produk-produk UMKM unggulannya lah gitu. Ada food and beverage, ada fashion, ada art and craft gitu. Jadi kebayang kan kalau misalnya mungkin ketika sampai di Discovery Ancol nunggu waktu check-in nggak bakal boring, nggak bakal bosen, karena bisa mampir ke tenan-tenan, kemudian juga bisa foto-foto selfie di dekorasinya Discovery Ancol gitu ya kan. Bisa santai-santai juga di lounge-nya kita, ada Kembang Lounge, nikmatin pastry-pastry unggulan yang spesial di festive season Natal ini gitu, dan juga tahun baru gitu sih. Oke. Nah, kalau soal paket-paket menginapnya gitu di Hotel Discovery Ancol, ada diskon atau penawaran yang diberikan nggak sih Pak? Kalau untuk Christmas Wonderland kita, jadi paket Christmasnya itu kita untuk room package itu kita start dari 1.688.000. Itu untuk stay period tanggal 24 sampai ke 25. Nah, ini tuh per room per night sudah include untuk Christmas Eve dinner untuk 2 orang dan juga breakfast untuk 2 orang. Nah, itu
untuk room package-nya. Nah, tapi kalau misalkan teman KBR itu tidak menginap, apakah bisa join Christmas Eve dinner? Bisa. Itu harganya cuma 388.000 per orang. Promonya adalah buy 5 get 1 free. Jadi datang berenam itu cukup bayar 5 saja. Nah, itu startnya jam 6 sampai jam 10 malam di Kemang Resto Discovery Ancol. Nah, besoknya misalkan belum bisa datang di tanggal 24-nya, tanggal 25-nya kita masih ada Christmas barbecue dinner. Itu harganya 688.000 net per orang, tapi jangan khawatir bahwa itu promonya buy one get one. Jadi 688 udah buy one get one. Itu tanggal 25 jam 6 sore sampai jam 10 juga di area poolside restoran yang ada di Discovery Ancol. Nah, kegiatannya, entertainmentnya itu ada meet and greet sama Santa Claus, ada Christmas choir, live musik, lucky draw, and gamesnya. Nah, kemudian di malam tahun baru, kita ada paket Discover Wonderland. Room package-nya itu kita 7.688.000 net. Itu untuk paket 3 hari 2 malam. Tapi jangan khawatir, kalau bookingnya hari ini sampai dengan tanggal 25 Desember, itu kita punya paket early bird, cuma 6.500.000 jadinya. Jadi ada potongan, cukup bayar 6.500.000 untuk paket Wonderland package-nya. Nah, kemudian selain Wonderland package, kita juga punya Carnival Room package, itu start dari 3.800.000 untuk 2 hari 1 malam. Itu sudah termasuk permainan-permainan karnival yang kita sediakan di hotel. Seperti itu, Pak. Nah, nanti periode penawarannya sampai kapan, Pak? Dan bisa diakses kemana nih? Kalau misalnya pengen tahu informasinya lebih lebih pengen nanya gitu ya, atau mungkin pengen tahu lebih detail, itu nanti juga bisa hubungin nomor teleponnya Discovery Ancol. Itu ada di nomornya 0811 171 6363 atau di 0811 1716 367, atau juga bisa ke Instagram aja di @discoveryancol. Semuanya disambung ya. Nah, kalau kita liburan kan gak lengkap ya kalau gak ngomongin soal kuliner gitu. Kira-kira bakal ada makanan apa aja ya? Dan gimana sih konsep yang diusung di Discovery Hotel? Kita bahas bareng Pak Andri dan Pak Fajar setelah jeda berikut ya. Ya, masih bareng Pak Andri dan Pak Fajar nih. Kita lanjut ya bahas soal food and beverage gitu. Biar pas Natal kita nggak bingung nih mau makan apa dan berakhir kelaparan di kamar. Pak, kalau ngomongin soal liburan kan nggak lengkap ya kalau nggak ngomongin soal kuliner juga nih. Boleh dikasih tahu nggak sih Pak ada apa aja nanti nih di Discovery Ancol? Ya, jadi nanti untuk Christmas Eve dinner itu andalan kita akan tampilkan yang pasti ya. Itu di carving stationnya itu ada roasted turkey ya. Itu yang akan jadi andalan di malam Natal nanti. Kemudian kita ada roasted beef strip loin juga, dan juga salmon and kraut. Nah, itu disajikan live di depan tamu. Nah, tapi kalau menu-menu buffetnya ini sih cukup banyak ya kan, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi hanya bisa langsung saja teman KBR datang ke Discovery Ancol untuk melihat dan mencicipinya. Nah, ini kita sajikan memang mulai dari salad, mulai dari sup, assorted sushi roll juga ada. Terus kemudian kita ada pasta station juga, ada carving station, terus kemudian ada traditional corner sampai dengan dessert corner. Jadi cukup banyak. Kalau ingin melihat detailnya, boleh nanti dilihat di Instagram kami @discoveryancol. Kita akan post di situ menu-menunya supaya teman KBR bisa lihat nih menu-menu apa saja yang disajikan pada malam Christmas. Nah, kalau malam tahun baru juga kita ini kalau dibuka ada 30 lembar yang saya bawa. Jadi saya nggak bisa bacain semuanya. Jadi sama di situ yang kita sajikan mulai dari appetizer, salad, kemudian sup, ada carving station, ada shawarma, kemudian ada pasta station juga, terus kemudian ada Mongolian barbecue corner juga, terus ada kambing guling, ya kan, terus sampai dengan dessert corner, karena pastry kita lumayan kreatif, jadi cukup banyak dessert corner yang ala-ala Wonderland nanti yang akan disajikan di malam tahun baru, supaya tamu juga nggak bosan. Nah, sebelum makan malam, kita startnya jam 6, nah jam 6 itu kita akan ada cocktail party, jadi tamu-tamu akan disajikan dengan pass around kanape dan juga minuman, seperti itu, sambil menikmati permainan-permainan karnival yang ada di area nanti.
Oke, kalau menu-menu pilihannya ada apa aja nih Pak? Apakah menu lokal sampai internasional itu bisa ditemukan gitu? Kalau menu lokal, andalan di Discovery Ancol itu adalah Iga Discovery, ya kan? Kita punya sister juga andalannya adalah sop buntut. Jadi kalau teman KBR pernah dengar ya, kita punya sister hotel itu andalannya itu adalah sop buntut Bogor Cafe. Nah, itu juga andalan, tapi kalau di Discovery Ancol itu yang paling famous dan paling best seller itu adalah iga bakar Discovery. Jadi itu menu kita. Nah, selain itu yang juara 2 dan juara 3-nya itu adalah soto tangkar dan juga sate taichan. Nah, itu yang paling the best dan favorit menu lokal yang ada di Discovery Ancol. Kalau menu internasionalnya kita lebih ke salmon seperti itu ya, sama seperti steak, grill seperti itu menu internasionalnya yang best seller di tempat kita sih. Dan satu lagi sup yang paling digemarin di kita itu adalah creamy mushroom soup. Nah, ini yang paling banyak dapat komen dari tamu-tamu bahwa creamy mushroom soupnya Discovery Ancol itu enak. Kalau misalnya teman KBR nggak percaya gitu ya, buktikan ya nggak? Cobain menu-menu andalan yang ada di Hotel Discovery Ancol. Mulai dari Asian, Western, Indonesian, ada semuanya. Nah, kalau soal lokasinya gitu, apakah enak nih dipakai buat nongkrong dan liburan sama keluarga, Pak? Dan fasilitasnya tuh apa aja sih? Oh, bisa banget, bisa. Jadi sekalian saya mau info juga bahwa untuk paket-paket yang ada di Christmas dan Discover Wonderland itu juga sudah termasuk tiket masuk Ancol. Jadi teman-teman KBR nanti nggak usah khawatir, wah tiket masuk Ancolnya bayar berapa ya, ini bayar berapa, nggak usah khawatir. Nanti kita akan kasih barcode-nya. Jadi semua tamu yang menginap lewat website online bookingnya Discovery Ancol itu udah langsung dapat free tiket masuk Ancol gitu. Nah, kalau mau nongki-nongki manis saja, kita juga punya tempat di sana itu namanya South Garden Ancol. Jadi bisa masuk dari area luarnya. Jadi kalau teman KBR ke arah mau Dufan, pulang dari Dufan yang naik busway atau naik kendaraan umum, pas lokasinya itu di depan turunan busway-nya Ancol. Itu ada namanya kita tempat nongkrong yang cozy, itu namanya South Garden Ancol gitu. Jadi di situ juga kita bekerja sama UMKM kulineri sehingga harganya pun bersahabat gitu ya dengan para pengunjung-pengunjung yang ada di Ancol. Jadi tidak perlu menginap tapi sudah bisa makan dan minum di area kulineri yang ada di South Garden Ancol. Dan plusnya lagi bisa berenang. Cuman beli makan dan minum di South Garden Ancol itu, teman KBR itu udah bisa berenang di kolam renangnya Discovery Ancol. Tapi dengan catatan bawa baju renang sendiri sama handuk gitu. Kita menyediakan tapi nanti akan ada rentalnya sendiri. Kita semi outdoor tempatnya, jadi kalau teman KBR mungkin nongkrong kayak ke Kopinako, ya kan, nongkrong ke Janji Jiwa, kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke arah sana. Jadi kalau Kopinako kita lihat lebih ya lantainya kayak ada apa kerikil-kerikil kayak gitu. Jadi tempatnya lebih ke seperti tempat-tempat kopi kekinian, cozy, itu yang untuk di South Garden area Ancolnya. Kalau makanan-makanan kulinerinya mulai dari tradisional kita seperti ada empempe, ada bakso, ada mie ayam, terus kemudian ada Korean street food juga, terus ada beberapa dessert kayak waffle corner, dessert corner seperti itu. Beberapa kuliner lah ada di sekitar area South Garden situ di dalamnya. Nah, kalau Nataru tahun ini ada konsep-konsep yang diusung nggak sih Pak di food and beverage-nya gitu? Ya, mengikuti. Mulai dari kreativitas makanan, pastry bakery-nya, sama dekorasinya mengikuti semua. Bahkan sampai semua kostum-kostumnya, kita juga akan ada maskot, ya kan? Di situ akan ada maskot Alice sama Mad Hatter-nya. Jadi kalau mau foto sama Alice dan Mad Hatter-nya, nanti akan ada maskotnya di malam itu. Oke, baik. Nah, mungkin yang terakhir nih Pak, kenapa sih kita mesti ke Discovery Ancol gitu dan mampir ke F&B-nya? Ya, yang kita berikan ke tamu itu adalah experience dan memorable ya, Kak. Jadi kita memberikan suatu memori dan kenangan yang mungkin tidak dilupakan oleh tamu-tamu kita yang menginap di Discovery Ancol pada khususnya. Nah, itu yang akan kenapa sih harus ke Discovery Ancol? Karena itu adalah suatu momen yang bisa dirayakan bersama keluarga di malam pergantian tahun baru yang memorable, nggak bisa terlupakan dan excellent dan pokoknya puas. Jadi worth it. Dengan apa yang dikeluarkan, apa yang diterima itu akan worth it. Tapi pastinya boleh nambahin ya Pak ya? Ya. Kalau ngomongin soal Discovery Ancol, tadi kan disebutkan bahwa bisa menimbulkan memori, kenangan apa segala macam. Ini kita nggak bluffing, kita nggak melebih-lebihkan karena memang terbukti ada testimoni dari satu keluarga yang bilang bahwa anaknya itu yang minta sendiri untuk
nginep lagi, staycation lagi di Discovery Ancol gitu. Karena memang Discovery Ancol itu dengan family friendly hotel gitu ya kan, ngebuat anak-anak betah. Nah kalau anak-anak betah kan orang tuanya pasti juga nyaman ya gak sih gitu. Jadi langsung aja sekali lagi di akhir tahun, Natal, tahun baru gitu ya, pilihannya untuk menghabiskan liburan ini ke Discovery Ancol. Dan ingat, pemesanan dari website resmi kita di www.discoveryhotelancol.com itu sudah termasuk pas atau tiket masuk Ancol. Jadi memang kita selalu mengarahkan untuk pemesanan langsung direct dari websitenya Discovery Ancol. Ya mampir juga ke Instagram deh, di follow @discoveryancol. Nah, paket lengkap ya ke Discovery Ancol. Jadi yang masih bingung mau kemana jadi lebih tercerahkan kan ya? Sekian dulu ya obrolan Nadia bareng Pak Andri dan Pak Fajar. Terima kasih. Jepang tengah diramaikan tren makeup bergaya tetesan mata 3 dimensi. Tren makeup teardrop merajai remaja-remaja di Jepang. Tetesan mata dibuat dari lem panas yang dibentuk menyerupai tetesan mata. Setelah dingin, lem yang berbentuk tetesan mata itu direkatkan ke wajah. Menanggapi hal ini, ahli-ahli kesehatan Jepang mengkhawatirkan bahaya tren makeup tersebut. Penggunaan lem yang mengeras ke wajah berpotensi memicu berbagai reaksi seperti gatal dan terbakar. Beberapa kalangan remaja menganggap efek tetes mata di riasan menimbulkan kesan lembut dan simpatik. Tapi kalangan ahli sepakat untuk mengeluarkan peringatan bahaya tren makeup teardrop. Usai digugat kasus kekerasan seksual, tim kuasa hukum rapper Jay-Z menyatakan bakal melawan gugatan tersebut. Tim hukum Jay-Z juga meminta pengadilan membuka identitas terduga korban. Mereka menganggap pria bernama asli Sean Corey Carter itu berhak mengetahui identitas korban yang mempublikasikan dugaan kekerasan seksual padanya. Lantaran setelah gugatan kekerasan seksual dilayangkan, reputasi yang selama ini dibangun Jay-Z rusak. Padahal saat kekerasan seksual korban baru berusia 13 tahun. Kasus kekerasan seksual yang menimpa suami Beyonce itu berkaitan dengan P. Diddy, di mana ada 2 seleb yang dikabarkan terlibat kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa P. Diddy. Sementara Beyonce menyatakan akan tetap bersama Jay-Z apapun yang terjadi. Bahkan setelah kasus ini mencuat, Beyonce, Jay-Z dan anaknya muncul bersama di premier film Mufasa The Lion King. Perdana Menteri sementara Suriah, Mohammad al-Bashir mengatakan sudah saatnya warga Suriah menikmati stabilitas dan ketenangan setelah hampir 14 tahun berperang. Melansir AFP, Bashir telah menemui anggota pemerintahan transisi, mengundang pejabat dari pemerintahan lama dan beberapa direktur pemerintahan di Idlib dan daerah sekitarnya. Bashir mengaku mulai membangun dan membuka fasilitas yang diperlukan. Targetnya, selama 2 bulan ke depan, Suriah memiliki sistem konstitusi yang bisa melayani rakyat. Al-Bashir ditunjuk setelah Perdana Menteri Bashar al-Assad digulingkan dan kabur dari negaranya. Al-Bashir bakal menjabat Perdana Menteri sementara Suriah hingga 1 Maret 2025. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan POM Taruna Ikrar mengatakan kekhawatirannya terkait marak penyalahgunaan ketamin di kalangan anak-anak sekolah khususnya generasi Z dan Alpha. Ketamin adalah obat untuk membius pasien yang hendak menjalani prosedur medis seperti bedah. Penggunaan ketamin juga harus di bawah pengawasan dokter karena mampu menimbulkan halusinasi dan efek psikotropika. Data Badan POM menunjukkan sepanjang tahun ini terdapat distribusi 440.000 vial ketamin. Sebanyak 152.000 vial dijual di apotek umum dan berpotensi dibeli tanpa resep medis. Ikrar menjelaskan anak-anak tidak langsung membeli ketamin di apotek, tapi melalui orang dewasa yang membelinya dan mendistribusikannya. Untuk menanggulangi penyalahgunaan ini, Badan POM berencana mengusulkan ketamin dimasukkan dalam golongan obat psikotropika. Selanjutnya ke kabar olahraga. Pengurus Besar Esport Indonesia (PBSI) berhasil meraih penghargaan Best Esport Federation 2024 dari International Esport Federation (IESF) dalam World Esport Summit di Busan, Korea Selatan. Prestasi ini diraih setelah mengungguli federasi Serbia, Hungaria, Polandia, dan Myanmar. Berkat berbagai program inovatif seperti sertifikasi wasit dan pelatih, Liga Esport Nasional, serta pengembangan esport sebagai sektor ekonomi kreatif, PBSI berhasil meraih penghargaan. Ketua Harian PBSI Bambang Sunarwibowo menyatakan penghargaan ini menjadi bukti komitmen PBSI dalam membangun ekosistem e-sport yang inklusif dan berkelanjutan. Terakhir kita mampir ke Yogyakarta.
pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menjadi perhatian Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi Mutia Hafid. Ini disampaikan Mutia saat mengunjungi Kampung Cyber Taman Sari, Kota Yogyakarta. Ia mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan AI dalam berbagai aspek bisnis seperti pembuatan logo, narasi produk, hingga video promosi. AI disebut bakal mempermudah dan meningkatkan kualitas produk. Mutia juga menyoroti potensi AI dalam melestarikan budaya lokal lewat promosi produk berbasis budaya seperti jamu tradisional dan kaos bergambar tokoh pewayangan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan podcast What's Trending. Jangan lupa nih terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu. Stay safe and happy. Bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.